jahat yang dibuat dan disebarkan untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Taruh kata misalnya kita bicara tentang terorisme. Terorisme itu kalau kita secara ringkas mendefinisikan setiap orang atau kelompok atau bahkan negara yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan, siapa yang paling banyak menggunakan kekerasan gitu? Siapa yang menimbulkan kekacauan di Irak, di Afghanistan, bahkan juga di Syria, di Palestina? Apakah itu umat Islam? Itu kelompok Islam? Tidak. Human Rights International menyebut bahwa pelaku kekerasan paling besar di negeri ini itu Amerika. Kenapa tidak menunjuk ke sana? Kenapa kemudian larinya kepada Islam? Seolah-olah biang dari terorisme itu Islam. Invasi Amerika ke Irak telah menimbulkan 1,4 juta warga di sana meninggal. Gitu. Taruhlah umpamanya ada bom 1, 2 segala macam itu, saya kira korban yang meninggal tidak sampai jutaan begitu rupa. Mestinya telunjuk kita menuju ke sana, bukan kepada diri kita, kepada umat Islam, apalagi kepada ajaran Islam gitu. Jadi itu adalah framing negatif, mendiskreditkan ajaran Islam. Kemudian ini ada satu sikap yang tidak jujur, tidak fair. Kalau kita bicara tentang khilafah, mestinya kita bicara tentang ajaran Islam mengenai khilafah. Bagaimana sebenarnya ajaran Islam mengenai khilafah itu, konsepsinya seperti apa, dan itu berpuluh tahun sudah ada di dalam buku-buku dalam kitab fikih, bahkan juga menjadi bagian ajar di madrasah, di sekolah madrasah aliyah kelas 12. Berpuluh tahun itu boleh dicek. Baru setelah era ini ada kebencian luar biasa, materi yang ada secara formal di dalam buku atau di dalam mata pelajaran fikih mengenai politik itu digusur begitu rupa. Itu kan menunjukkan satu sikap yang tidak jujur, tidak adil, tidak fair, bahkan seperti seolah-olah hendak menghilangkan ajaran agama sendiri gitu. Nah, jadi lalu di sisi yang lain dibangun framing jahat seperti itu. Karena itu saya kira ini sikap yang tidak pantas dilakukan. Iya, saya ingin fokus ke tadi Ustaz. Narasi intoleran, radikal, dan sedikit lagi menjadi teroris. Apakah itu bisa masuk akal gitu? Sementara misalkan banyak yang memperjuangkan khilafah itu tidak menggunakan kekerasan, bahkan mengecam terorisme. Tapi kenapa narasi yang dibangun selalu begitu, intoleran, radikal, dan sedikit lagi menjadi teroris? Gitu. Jadi itulah yang kita sebut framing tadi itu. Jadi intoleran. Siapa sebenarnya yang intoleran? Kalau kita meyakini itu ajaran Islam, lalu kita tidak boleh, sebenarnya yang intoleran kan mereka gitu. Kemudian radikal itu apa? Gitu. Radikal itu kalau secara bahasa kan sesuatu yang bersifat akar. Jadi dia sebenarnya istilah yang dia bisa positif atau bahkan positif. Dulu Bung Karno menggunakan bahwa untuk kemerdekaan kita perlu energi. Energi itu apa? Partai yang bagaimana? Partai yang punya radikal dinamisnya gitu. Untuk bisa melawan penjajah. Artinya dia positif. Tapi ini hari kan konotasinya negatif gitu. Radikal kemudian one step menuju terorisme. Bahwa mungkin saja ada orang yang melakukan tindakan teroris itu bersikap radikal. Kemudian karena itu tidak toleran. Mungkin gitu. Tetapi itu case. Dan case itu tidak boleh digeneralisasi. Bagaimana bisa orang yang menginginkan khilafah lalu dianggap intoleran, lalu dia radikal, lalu one step pasti teroris. Apalagi kelompok itu misalkan dengan tegas mengatakan tidak menggunakan senjata untuk memperjuangkan khilafah. Jadi sebenarnya sudah terputus. Tapi itu kan terus didorong sebagai sebuah narasi. Seperti narasi. kata Hitler tentang terkait dengan propaganda. Teruslah disampaikan berulang-ulang walaupun itu keliru dan publik nanti lama-lama percaya. Dan itu jahat. Dan itulah yang sebenarnya intoleran itu dia. Yang radikal itu dia. Dan makanya yang teroris kata-kata itu dia. Maka kita tidak boleh kalah sebenarnya. Sampaikanlah kebenaran itu berulang-ulang sampai masyarakat yakin tentang kebenaran itu. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang apa benar pernyataan kalau memperjuangkan khilafah